Ya, pemirsa Landstalk pada kali ini kita akan membahas mengenai awasi situs berkonten SARA dan bersama kami sudah hadir narasumber ada pakar teknologi informasi Heru Sutadi. Dan pemirsa sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tema Landstalk kita siang ini, kita saksikan dulu paket berita berikut ini. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menambahkan 11 situs yang masuk ke dalam daftar pemblokiran. Situs-situs tersebut dinilai mengandung konten SARA dan radikalisme yang ditindaklanjuti dengan pelayanan surat pemberitahuan kepada para penyedia layanan internet oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak menampik jika pemblokiran 11 situs untuk meredam suasana panas terkait aksi 4 November kemarin. Meski demikian, Kementerian memberikan keleluasaan bagi pengelola situs yang diblokir mengajukan keberatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan pengawasan selama ini? Lantas apakah mekanisme melapor efektif untuk mencegah atau bahkan mengurangi kuantitas situs berkonten SARA dan radikalisme? Ya, untuk membahas mengenai tema kita hari ini, kita akan langsung menyapa Bapak Heru Sutadi. Selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Pak Heru, kalau kita bicara mengenai pemblokiran situs berbau SARA ya. Kalau kita pelajari dari hari kemarin, memang isu SARA ini sangat sensitif, begitu ya. Nah, kalau menurut Anda sendiri, efektif tidak sih kemudian kalau misalnya yang diblokir ada 11, begitu ya? Ini kan sudah diblokir, begitu. Ini efektif tidak untuk meredam isu SARA? Gitu? Ya, antara ya dengan tidak gitu ya. Ya itu mungkin ada situs-situs yang memang sudah terkenal gitu ya, sudah terkenal banyak pembaca, banyak pengikutnya, sehingga dia bisa mempengaruhi opini publik gitu untuk provokasi. Itu yang diwaspadai ya. Itu yang diwaspadai gitu. Itu bisa terjadi gitu. Tapi memang di sisi lain juga ketika mungkin 11 situs diblok bukan berarti masalah SARA kemudian provokasi selesai gitu ya. Karena mungkin satu situs dibunuh dalam tanda kutip gitu ya, 1000 situs lain muncul gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu apakah hanya melalui situs? Karena sekarang era kita adalah era sosial media. Gitu. Orang bisa beropini, bisa mencaci maki, bisa provokasi melalui sosial media. Itu juga yang kedua. Yang ketiga tentunya juga hal yang lebih privasi lagi adalah melalui instant messenger gitu ya. Dari grup ke grup, dari teman ke teman segala macam yang tentunya juga ini merupakan tantangan tersendiri ketika kita benar-benar katakanlah ini membasmi hal-hal yang terkait dengan provokasi, dengan SARA, pembicaraan SARA, apalagi misalnya menjelang Pilkada serentak 2017 gitu ya. Kalau misalnya ternyata mati 1 tumbuh 1000, lalu kemudian ada masalah lain misalnya yang lebih efektif begitu ya, seperti instant messenger, apakah berarti penutupan 11 website ini ya tidak tercapai juga tujuannya? Berarti kan ini kan intinya nutup 1 tumbuh 1000, ntar lain juga muncul. Nah, menurut Anda bagaimana? Ya memang kalau kita lihat upaya pemerintah ini kan seperti memberikan efek jera gitu. Ini loh kalau yang memberikan, karena berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 yang baru selesai kemarin direvisi, hal yang dilarang itu kan salah satunya juga adalah penyebarluasan hal-hal yang terkait dengan SARA, kemudian pencemaran nama baik, terorisme segala macam gitu ya. Mungkin pemerintah ingin menjalankan undang-undang tersebut gitu ya. Tapi memang kalau untuk efektivitas ini kan suatu pekerjaan yang panjang. Katakanlah bagaimana kita juga bisa mensosialisasikan masyarakat untuk bisa memilah dan memilih mana informasi yang memang layak dipercaya, kemudian layak dipercaya dan bisa di-share gitu ya. Atau informasi-informasi yang sekedar memanaskan situasi. Ini kan juga kalau dulu di mungkin era Orde Baru kita kekurangan informasi gitu ya. Sekarang terlalu banyak informasi, information exposure istilahnya gitu ya. Nah, Pak Heru, saya ingin tanya sebaliknya sekarang. Memangnya kalau orang membuat website tersebut dengan tujuan ingin mempengaruhi orang memang efektif ya? Karena kan sekarang kan orang udah makin pintar, Pak Heru. Maksudnya dia juga harusnya ya, dia tidak menerima semua informasi yang dia lihat itu dengan baik. Pasti dia cerna juga. Ini nggak bener nih, ngapain gue buka yang kayak begini-begini, ini yang lain. Kalau menurut Anda efektif tidak orang-orang bikin kayak gitu dengan tujuan mempengaruhi orang supaya memiliki tujuan untuk memecah belah persatuan begitu, menurut Anda gimana? Ya dari latar belakang pendidikan, karena saya juga komunikasi gitu ya, komunikasi. Jadi kalau kita lihat kan memang tingkatan atau level pendidikan misal di Jakarta atau terutama di Indonesia kan tidak sama gitu. Ada orang-orang yang memang sangat cerdas, logik, tapi ada orang-orang yang memang informasi-informasi yang seperti itu bisa dipercaya gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah katakanlah ini sebuah kebohongan. Ketika kebohongan itu terus-menerus
dimasukkan ke dalam pikiran kita, dibaca kita, lama-lama orang ragu. Dari ragu kemudian akhirnya mempercayai cerita tersebut gitu kan. Ini kan yang memang harus diantisipasi gitu ya. Oke. Bahwa apakah itu efektif atau tidak ya tergantung. Ada orang yang mungkin wah ini langsung tidak percaya, tapi ada orang-orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, dan ada memang yang secara dengan pendidikan, mungkin latar belakang keluarga, pertemanan segala macam, apa yang disampaikan orang itu dia menjadi percaya gitu. Nah, yang paling berbahaya itu sebetulnya pesan sara itu yang untuk yang tujuannya untuk negatif begitu. Betul. Itu sebetulnya yang paling berbahaya lewat mana? Website kah? Instant messenger kah? Atau apa sebetulnya menurut Pak Heru? Ya, masing-masing media itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing mempunyai potensi untuk tentunya mempengaruhi orang gitu ya. Oke. Saya pikir sama porsinya gitu. Walaupun memang kalau sekarang ini betapapun kita lihat dari tren orang menggunakan misalnya internet ini untuk apa gitu. Terakhir itu dari penelitian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, penduduk Indonesia kan 2/4 pakai internet, dan dari separuh yang 100 juta lebih itu artinya bahwa mayoritas 80% lebih itu menggunakan media sosial gitu. Nah, ini yang saya pikir perlu diwaspadai penggunaan media sosial untuk bisa mempengaruhi orang dari persuasi sampai ke propaganda gitu. Oke. Baik, saya ingin tahu mengenai kemajuan kemampuan pemerintah kalau dihadapkan dengan pelaku kejahatan yang sekarang terus berkembang nih, Pak Heru. Kalau menurut Anda sendiri sebetulnya pemerintah mampu tidak sih sebetulnya untuk mengatasi semua serangan dari media informasi yang menurut Anda bilang tadi terlalu besar begitu loh. Ini kan mati 1 tumbuh 1000. Sebenarnya kalau dia punya nggak sih pilihan untuk menutup semua itu sebetulnya? Ini kan kalau 11 nih mungkin masih milih-milih lah ya. Bisa nggak kalau dia menutup semua? Nah, memang agak sulit gitu ya. Ya nggak usahain lah. Yang diutamakan itu bagaimana sebenarnya penegakan hukum dilakukan, penegasan terhadap apa yang dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Katakanlah misalnya kita kasus Pilpres 2014, kasus misalnya obor rakyat kan juga nggak jelas seperti apa. Itu pun yang media cetak jelas siapa pemimpin hukumnya, siapa redaksinya, tapi tidak ditindakan. Apalagi yang untuk sosial media. Tapi yang saya lihat ini adalah melihat kira-kira mana sih media-media yang pertama mendapat laporan dari masyarakat gitu. Masyarakat melapor, ini komplain, itu ditindaklanjuti, atau mungkin juga laporan dari pihak-pihak penegak hukum, misal kepolisian. Mereka kan punya tim cyber, tim pemantau media sosial dan situs-situs, kemudian itu dimintakan ke Kementerian Kominfo untuk dilakukan pemblokiran. Walaupun memang katakanlah tidak semua itu kan bisa dilakukan pemblokiran. Ya. Kalau kita lihat kan kemarin ada 30 situs yang dilaporkan oleh pihak kepolisian, tapi baru 11. 11 pun mungkin dari satu kubu, gitu. Kubu satunya juga. Memang belum. Penindakannya yang perlu dipertegas lagi begitu ya. Ini ujungnya kemana? Jangan sampai cuma ditutup doang, tapi kemudian sementara akan terbuka lagi gitu. Itu yang paling penting. Oke, baik. Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa langsung akan segera kembali.